Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita mau lambaikan tangan kita, puji Tuhan, semua sehat, semua kuat. Itu karena Tuhan yang ada dalam hidup kita semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat hari yang Kau beri Tuhan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Pagi ini Tuhan kami mau sembah Engkau Tuhan. Engkau adalah satu pribadi Tuhan yang mengenal hati kami Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, punya Allah yang baik Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Dan tidak ada satupun Tuhan yang tersembunyi Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Terima kasih Yesus Tuhan. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, Seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk kami dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya kekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan
Yang Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk menyembah-Mu lebih lagi Bapa. Bagai padang besar menanti datangnya hujan. Begitupun jiwa Kita sama-sama mau angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau katakan sama-sama, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya tetapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya tetapan kasih-Mu. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagiku. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya tetapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, Kami tahu Tuhan telah tersembunyi Tuhan di hadapan mata-Mu Tuhan. Aku baik Tuhan dalam hidup dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya tetapan kasih-Mu. Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikir.
siap Tuhan mau melayani Engkau, kami mau nyanyi buat Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik Tuhan dari apa yang kami miliki untuk Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap Tuhan untuk menyembah dan memuji-Mu lebih lagi. Haleluya. Amin. Kita mau kasih toss up dulu, kanan kiri aja. Dan kita mau katakan hari ini adalah hari yang terbaik. Amin. Kita percaya bahwa setiap hari itu adalah hari yang terbaik dari Tuhan. Amin. Hidupku ada di tangan-Mu. Amin. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku salibki untuk kasih serta-Mu. Tak bertahan Kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur
Masihkah kita terpesona akan Yesus? Amin. Amin. Kita harus sungguh terpesona kepada Yesus. Amin. Sungguh kau mempesona Tuhan. Segala perbuatanmu Tuhan di dalam hidup kami. Amin. Karena Tuhan sudah buktikan kasih-Nya buat setiap kita. Sungguh kau mempesona dalam perbuatanmu, hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh kau mempesona dalam perbuatanmu, hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Karena ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu. Akan ku terima mahkota kehidupanku. La 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 la. La 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 la. Sungguh kau mempesona segala perbuatanmu, hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Karena ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalanku. Sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Karena ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalanku. Sampai ku terima mahkota kehidupanku. La 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 la. La 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 la. Mahkota kehidupanku. Kita mau beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan kita. Saya persilakan untuk duduk kembali, Bapak Ibu Saudara-saudari. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami datang Tuhan pada saat ini Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau ada selalu Tuhan bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Amin Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Yesus Bapa.
ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Kau takut takut, sebab kau sertaku. Kau satu bimbang, kau di dalamku. Kau satu jamaah, kau menghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Saya undang Bapak Ibu Saudara-saudari kita disaksikan di pinggir ini. Kau takut takut, sebab kau sertaku. Kau satu bimbang, kau di dalamku. Kau satu jamaah, kau menghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya,
Tak usah ku takut, tak usah kau sertaku, Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau ku. Sekali lagi katakan, tak usah ku takut, Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Sekali lagi katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau berseru terus, nyanyi haleluya. Kalau engkau khawatir, engkau takut, katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Pandang pada Yesus. Ku nyanyi berseru, nyanyikan haleluya. Oh. Yes, kekuatanmu. Ku nyanyi Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Oh, yeah. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau amin. Kau hebat Tuhan. Kau berkuasa dalam kehidupan kami Tuhan. Di hidupku. Tuhan, kami semua nyanyikan haleluya. Terima kasih Bapak buat segala yang kau berikan kepada kami Tuhan. Buat rohmu yang di dalam kami Bapak, yang membuat kami tak takut, membuat kami tak bimbang, membuat kami tak khawatir di dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kuasa kasih-Mu itu Tuhan ada di dalam kami. Tutup bungkus Tuhan area sekitar sini dengan kau saudaramu. Setiap kuasa-kuasa yang bukan dari peraturan kami tolak di dalam nama Yesus. Malaikat Tuhan mengitari menjaga sekitar gereja ini. Menjauhkan dari segala kuasa-kuasa yang tidak benar. Sehingga hati kami Tuhan boleh hanya terpaut padamu saja. Dan benih firman yang kau taburkan itu Tuhan tertanam dalam hati setiap anak-anakmu Tuhan. Dan itu boleh bertumbuh terus, berbuah dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita masih berkumpul bersama-sama di dalam tema kuasa kasih Bapa, kuasa kasih Tuhan. Kalau kita berbicara dengan kuasa kasih, kita harus tahu dulu kasihnya Tuhan itu bagaimana. Mungkin kita juga sudah tahu ya, pas kebetulan ini Paskah, masih suasana Paskah, lagu-lagunya masih suasana kuasa kematian, kuasa kebangkitan Tuhan. Jadi kita sudah tahu semua bahwa kasihnya begitu besar di dalam Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya tunggal. Supaya barang siapa percaya tidak binasa, tetapi melainkan hidup yang kekal. Nah kasihnya ini yang kita harus hargai. Lagu tadi ya, tidak terbayang pikiran kita bagaimana Tuhan mau mati di kayu salib buat
saya dan saudara. Mungkin kalau di kita ini kalau ada teman, saudara, kita mungkin tidak akan berani mati buat mereka. Mungkin kita bilang siapa suruh kamu bikin gitu sampai kamu ditahan. Ini baru tahan penjara. Apalagi sampai mau dihukum gantung kita mau gantikan mereka. Pasti tidak ada yang mau. Tetapi kasih Bapa sungguh luar biasa. Jadi kalau kita berbicara kasih Tuhan yang rela menebus, mati bagi kita untuk menebus dosa kita. Yang pertama yang kita mau belajar sama-sama bahwa kuasa kasihnya Tuhan itu sanggup menebus dosa kita. Wah, kurang aminnya. Tidak percaya bahwa kuasa Tuhan, kematian Tuhan bisa menebus dosa kita. Yang memang tidak bisa disangka-sangka. Tidak disangkal juga ya. Bahwa masih banyak anak-anak Tuhan tidak 100% bisa percaya bahwa kematian Tuhan itu menyelamatkan mereka. Semua kalau di mulut saja. Tetapi tingkah laku, tindakan, perkataan kita. Bahkan mungkin kita mengingkari, tidak percaya dengan apa yang firman Tuhan katakan. Kita akan berat mengatakan bahwa wah, kuasa Tuhan telah membuktikan dosa-dosa kita. Tetapi firman Tuhan pagi ini memberitahu bahwa kuasa kasih Tuhan itu sanggup menebus dosa kita. Sanggup mengampuni segala dosa kita. Jadi kalau kita berbuat dosa, kita terkadang jatuh karena kita masih ada dalam dunia ini. Bukan kita masih manusia, memang kita manusia, tidak mungkin kita mau berubah jadi apa. Kita masih ada dalam dunia ini, iblis terus berusaha supaya kita jatuh. Kenapa? Supaya iblis mau kita temani dia di neraka. Tuhan Yesus saja masih terus dicobai. Di percobaan di padang gurun, Tuhan Yesus berhasil lolos, tetapi iblis mundur untuk mencari kesempatan untuk menjatuhkan Yesus melalui kehidupan sehari-hari. Nah, kita pun juga selama kita masih ada di dunia ini, iblis berusaha supaya kita jatuh. Siapa yang satu hari ini tidak berbuat dosa? Dari bangun pagi tadi, ada nggak yang ngomel-ngomel? Ada yang marah, kalau tidak ada ya puji Tuhan. Di jalan, ada yang kelasan, ada yang salib, moro-moro, marah. Saya rasa tidak ada ya. Tanpa kita sadari, ada hal-hal yang kita lakukan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi yang Tuhan mau beritahu bahwa kuasa kasih-Nya sanggup mengampuni, sanggup telah menebus kita. Jadi apapun dosa kita, percaya kepada Tuhan ketika kita mengaku, Tuhan akan ampuni. Firman Tuhan mengatakan walaupun dosa kita merah seperti kain kesumba, merah seperti kirmisi, akan putih seperti salju, putih seperti bulu domba. Kalau saya pernah ibaratkannya, kertas putih ini sudah banyak isinya nih. Kertas putih, tahu kertas begini kan sebelum di print kan putih, mungkin semua sudah tahu. Nah kalau darah Tuhan Yesus membasuh itu, ketika dibasuh, ini keluar putih, tidak ada noda titik sedikit pun. Jadi ketika kita berbuat banyak dosa pun, orang yang belum mengenal Tuhan, pembunuh, pezinah, yang sering melakukan kejahatan, penjamret, begal, kalau mereka percaya Tuhan Yesus, mereka akan diampuni. Ketika sungguh-sungguh percaya, firman Tuhan katakan, barang siapa yang percaya tidak akan binasa. Artinya ketika dosanya penuh, ini banyak ini. Ketika disucikan Tuhan, terangkat tidak ada lagi. Ya. Jadi jangan dibilang darah Tuhan Yesus tidak sanggup mencucikan. Masih ada titik sedikit di sudut-sudut. Nah itu kalau penghapus kita tidak bisa mulus. Kalau digosok di sini biasa anak-anak ya, kalau masih kecil hapus biasa sampai robek. Ingat ada yang apa biasa pakai ludah lagi. Ya, penghapus tipex sampai robek. Tetapi Tuhan mengampuni kita baru, tidak ada bekasnya, tidak ada robekannya. Nah Tuhan mau kita belajar seperti Tuhan Yesus. Ketika kita mengampuni
saudara kita memaafkan teman-teman kita, sesama jemaat, jangan diingat-ingat lagi. Kalau masih diingat itu berarti kita belum mengampuni. Banyak jemaat kecewa dengan WL, kecewa dengan saya, Pak Raya, Pak Tommy, Pak Lius, full timer, sama pemain musik. Wah, saya tidak suka. Tidak datang lagi ke gereja. Undur. Jangan. Mungkin kita berpikir, saya kan disakiti. Saya mau pindah ke gereja lain. Di sana mungkin saya bisa bertumbuh. Saya beritahu, ketika kita tidak mengampuni, kuasa Tuhan, darah kasih Tuhan Yesus tidak bisa mengampuni kita. Kenapa? Masih ada ganjalan. Kuasa darah Tuhan sanggup memutihkan, tetapi kita sendiri yang tidak mau. Tuhan mau mengampuni segala dosa kita, tetapi kita sendiri yang tidak mau dibersihkan, disucikan sama Tuhan. Contohnya, si A mungkin ya, kecewa sama saya atau hamba Tuhan di sini atau siapapun. Tidak datang pergi hari Minggu. Pindah ke gereja lain. Ditanya kenapa? Mas saya tidak suka ini. Ampuni saja supaya kamu tidak jadi kepahitan. Iya saya ampuni, saya betul-betul ampuni. 1-2 minggu, 3 minggu. Coba kita bicara, kenapa kamu, ada teman tanya ya, kenapa kamu keluar dari GOP? Langsung marah lagi, iyo itu sana gembalaku, itu sana pengerja, itu sana WL. Dikeluarkan lagi, emosi lagi, itu belum mengampuni. Di mulut bilang, saya sudah ampuni. Tetapi ketika disinggung lagi namanya, naik lagi tanduknya. Ada yang begitu? Itu belum mengampuni. Mengampuni itu ketika ditanya, kenapa kamu GOP? Oh iya dulu itu mungkin saya salah, saya keluar karena saya terlalu marah sama si ini. Tapi sekarang enggak, itu enak kalau sudah bisa bicara begitu. Tetapi kalau masih bicara itu mengenai seseorang ini baru mukanya marah, nada bicaranya, wah dipertanyakan pengampunan itu betul enggak? Saudara mau pindah ke gereja manapun, kalau itu enggak diberesi, ibadah Anda sia-sia. Buat yang pindah juga. Ini kebenaran firman Tuhan, kita harus bisa lihat. Kuasa kasih Tuhan Yesus mengampuni, tetapi kita sendiri tidak mau diampuni. Ngomongnya sih, Tuhan ampuni saya. Ini baru soal pengampunan. Masih banyak hal yang lain. Tetapi satu hal yang saya mau beritahu, dan Tuhan mau kasih tahu kita, kuasanya sanggup mengampuni. Kita bisa baca dalam Roma 8 ayat 15 sampai 17. Roma pasal yang ke-8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba ya Bapa. Next, 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Oke. Ketika kita pertama kali bertobat, masih ada yang ingat cinta mula-mulanya. Walaupun Kristen karena lahir, pasti ada cinta mula-mulanya. Saya juga ada waktu sekitar SMP kalau tidak salah. Betul-betul, wah iya sama Tuhan. Apalagi yang dari seberang masuk ini itu kan berarti lahir baru. Cinta mula-mula. Ketika kita cinta mula-mula kepada Tuhan, ketika kita menerima pertama kali Yesus Kristus masuk dalam hidup kita, kita diangkat jadi anaknya. Kita diangkat jadi ahli waris, otomatis masuk dalam kerajaan Allah, jadi anak Allah Bapa. Kita menjadi ahli waris. Kuasa kasih yang kedua, tadi kuasa kasih Yesus pertama bisa mengampuni apapun dosa kita. Ketika kita diampuni, kita menerima Yesus
kita lahir baru, kita masuk dalam kuasa kasih Tuhan yang kedua. Itu kita dijaga. Kita dilindungi. Kenapa? Karena kita adalah anak Allah. Ada banyak kita tidak sadari ketika kita menerima Tuhan pertama kali atau sampai sekarang pun kita masih bimbang. Makanya lagu tadi, tak usah takut, tak usah khawatir. Seberapa banyak kita masih khawatir, seberapa banyak kita masih bimbang, takut. Kenapa? Kita tidak betul-betul percaya kuasa kasihnya. Tuhan mau mengingatkan kuasa kasih Tuhan itu luar biasa. Ketika dia mengampuni kita, kita dijagai, kita dilindungi. Kalau kita mengasihi Tuhan. Dalam pekerjaan kita, para yang bilang nyawanya Tuhan Yesus kasih, apalagi hanya terasi di dapur. Itu kecil, tidak usah pikir, aduh listrikku, tetangga dengar, tingit, tingit, tingit. Itu tidak usah kita pasti ketahuan, wah belum diisi-isi. Apalagi kalau dari sampai besok belum diisi-isi juga. Tidak usah takut dengan itu, percaya akan tiba waktunya itu diisi. Ada saja jalan Tuhan, yang penting kita berseru. Ada yang masih bergumul dengan tagihan listrik? Saya rasa tidak ada. Anak Tuhan hidup di atas rata-rata ya GUP ya. Pergumulannya mungkin Tuhan saya mau beli rumah, Tuhan saya mau beli mobil baru, Tuhan saya mau beli motor baru buat pekerjaan. Pergumulannya sudah bukan masalah-masalah kecil lagi. Karena Yesaya tidak pernah mengeluh, Pak makan, Pak baju, Mak ini. Ketika kita jadi anaknya, pertama kali masih bayi, tidak usah khawatir, tidak usah takut. Kenapa? Tuhan berikan itu, Tuhan sediakan itu. Itu kuasa kasih Tuhan, mengampuni, melindungi, menjagai, mencukupkan apa yang kita butuhkan. Saya selalu praktek. Dalam pekerjaan pun saya percaya, apalagi kalau yang sudah dewasa ya. Firman Tuhan mengatakan bahwa apa yang kita punya itu milik Tuhan. Saya juga gitu, pekerjaan saya, usaha saya itu milik Tuhan. Kalau orang tidak bayar, saya bawa kepada Tuhan. Tuhan, dia tidak bayar Tuhan, bagaimana ini? Ini urusannya, karena kan Tuhan yang punya katanya. Saya berusaha begitu. Walaupun mungkin istri dan anak, Pak ini Mbak belum bayar, biar saja. Saya selalu bawa sama Tuhan. Tidak perlu takut, kita kan berserah bahwa usaha kita, hidup kita milik Tuhan. Jadi tidak usah khawatir. Orang ngutang tidak bayar, tidak usah khawatir. Tuhan uangmu dipinjam sama dia, tidak dibayar ini. Tuhan akan ganti. Kenapa kita mau repot? Uangnya Tuhan kita mau repot. Kita mau marah dia karena dia tidak bayar utang. Artinya kita belum sampai pada tingkat kedewasaan. Bahwa apa yang kita punya milik Tuhan. 100% milik Tuhan. Jangankan 100%, 10% saja belum dikasih ya. Mau kasih seluruh hidup, 10% saja kita masih Senin Kemis. Kasih deh sedikit saja. Tidak berani kasih 10%. Nah kalau kita mau hidup di dalam kasih, kuasa kasih Tuhan untuk dilindungi, dijagai, kita harus berserah terus kepada Tuhan. Kalau yang bayi masih baru masuk terima Tuhan Yesus, tidak usah khawatir. Tuhan jagai, iblis pun tidak akan berani. Karena ketika kita menjadi anak Allah, ada meterai yang diberikan kepada kita, setan tidak bisa ganggu. Dan orang seberang pun, bahkan para yang suka santet, dukun-dukun, mereka akui orang Kristen itu tidak bisa ditembus. Orang Kristen yang sungguh-sungguh, beda orang Kristen yang KTP-nya saja Kristen, tapi tidak sungguh-sungguh. Orang bilang Kristen tanpa pertobatan, KTP ya. Kalau semua Kristen begitu, itu bisa ditembus juga. Tetapi kalau orang yang masih baru, makanya orang-orang yang baru mengenal Tuhan itu banyak mengalami mujizat. Ya kan itu bonus. Coba lihat anak-anak, pasti apa-apa dibutuhkan dikasih. Senang orang waktu bayi, dikasih. Minta kasih, minta nangis kasih. Tidak bingung. Tetapi kita tidak mau seperti anak-anak terus. Kenapa? Kita mau meningkat.
Kita mau jadi ahli waris. Kita tidak bisa jadi ahli waris menguasai harta Allah Bapa, kuasa yang 100% diberikan Tuhan, kalau kita tidak dewasa di dalam Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, kalau kita tidak akil balik, kita tidak dewasa, kita sama seperti anak-anak. Walaupun kita tuan, kita masih di bawah perwalian. Kita masih di bawah perwalian, jadi kita tidak bisa menikmati kekuasaan penuh di dalam Tuhan. Ada banyak kita tidak bisa menikmati kuasa Tuhan yang diberikan kepada kita. Karena apa? Karena kita belum dewasa. Kita masih takut. Kita masih bimbang. Nah, kita meningkat lagi. Ketika kita anak Allah, kita sanggup kuasa kasih Tuhan itu sanggup melindungi kita, menjagai kita. Nah, kita tidak mau seperti bayi terus, kita akan meningkat. Nah, untuk peningkatan begitu kan kita butuh pertumbuhan. Nah, inilah kita sekarang bertumbuh. Untuk menjadi kedewasaan penuh, kita harus bertumbuh. Bertumbuhnya ya makan makanan keras, disakiti satu dengan yang lain, tersinggung omongan satu dengan lain, tersinggung dengan khotbah, tersinggung dengan cara jalan, bicara. Makanya kemarin di Proem kami sharing bagaimana kita menjadi teladan pertama dulu di dalam perkataan. Di gereja juga perkataan kadang membuat kita tersinggung. Apalagi kalau jempol yang berkata-kata. Ini kan nadanya tidak ada, jadi kita lihat ini nadanya marah enggak. Ya, lebih bagus kita ngomong gini kelihatan sopannya, nadanya. Tapi kalau chat, wah enggak tahu kita bilang, dia katai saya ini, dia marah sama saya ini. Padahal itu nadanya ya mungkin cara bacanya kita yang beda. Sehingga pengertiannya beda, kita sudah marah. Kita harus selesaikan dulu. Dalam kita bertumbuh, ada kuasa lagi yang Tuhan berikan, ialah kuasa dalam pertumbuhan kita. Kita bisa baca dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 32. Kisah Para Rasul 20 ayat 32. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Ini adalah bagian yang ditentukan bagi kita, itu kuasa, ada kemuliaan yang direncanakan Tuhan, rancangan damai sejahtera. Tetapi kita harus bertumbuh dulu. Ada kuasa untuk membangun kita. Jadi kasih. Kuasa kasihnya ketika kita mau bertumbuh itu diberikan kepada kita. Memang kalau kita sedang bertumbuh, itu kita dilatih. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan tidak akan memberikan kita tergeletak. Itu kuasa kasih karunia Tuhan. Di dalam kita bertumbuh. Ketika kita jatuh, mungkin ya namanya juga kan ini punya hati, disinggung, mungkin marah. Tapi firman Tuhan bilang jangan sampai matahari terbenam, kemarahan kita tetap ada. Wah, marah wajar. Kalau yang tidak marah itu bahaya kalau disinggung. Itu berarti sudah level Tuhan Yesus kali. Atau mungkin orang yang tidak waras. Kenapa? Dia juga dia tidak tahu. Tetapi ketika kita masih manusia, disinggung itu wajar. Nah, disinggung itu merupakan proses Tuhan, dia dipakai untuk membangun kita. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi jangan takut, ada kuasa kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun. Itu melewat hamba Tuhan, Bapak Gembala diberikan visi misi di sini untuk membangun kita, membentuk kita menjadi dewasa sehingga kita bisa memiliki otoritas kuasa. Sehingga kita bisa mempunyai kuasa yang luar biasa. Memang dalam kehidupan kita ya, ada begitu banyak mungkin hal-hal yang kita tidak kuat. Saya juga dulu begitu. Tidak bisa kuat juga menghadapi dalam pekerjaan. Ketika saya memakai kekuatan saya sendiri, tidak menggunakan kasih karunia kuasa Tuhan ini, kita stres. Ketika orang utang tidak bayar, ketika
tagih tidak bayar-bayar, malah lari dikejar-kejar setengah mati. Itu saya alami. Pasti kita sudah tahu ya, apalagi kalau nilainya besar, diutangi, atau kita menagih, kita sudah kerja setengah mati keluar biaya, tapi tidak dibayar. Para pengusaha pasti pikir, wah berat ini. Tetapi ketika saya berusaha, wah Tuhan, saya itu pertama kali belajar bahwa ini milik Tuhan, 100% milik Tuhan. Ketika saya serahkan kepada Tuhan, enak. Tidak ada beban. Dan Tuhan yang berurusan dengan pengutang sama orang yang tidak bayar. Mungkin kita bisa lihat dalam yang karyawan ya, yang karyawan. Kalau Susana kamu, karyawan kan kalau kerja, dia tidak mikiri bosnya menagih tidak dibayar, karyawan tidak pernah pusing. Ah, itu kan urusannya bos. Yang penting saya gajian. Tahu ya? Karyawan ketika kita bukan pemilik, kita tidak mau pusing. Bos mau pinjam di mana, bos tidak dibayar kalau menagih, bos diutangin tidak dibayar, kita tidak mau tahu. Yang penting akhir bulan gajian. Nah, kalau kita berprinsip seperti itu di dalam Tuhan, menyerahkan bahwa Tuhan, kekayaan saya ini punya Tuhan, kita tidak akan marah. Kenapa? Itu Tuhan yang punya. Kita bersikap seperti kita karyawan. Kita pengelola. Kan sini saya dengar tadi dari anak kecil. Yesus pokoknya kita lah caranya. Yesus itu pengusaha, kita pengelola. Lakukan, praktekkan itu dalam kehidupan kita. Kalau kita mau bersukacita, ada sukacita dalam hati kita. Ini yang saya belajar. Karena kalau kita pakai pikiran kita, kita stres. Saya pernah kesaksian, waktu tidak dibayar 2 tahun, malah kita ditagih, dibawakan celurit lagi. Wah, saya bilang Tuhan, ini bagaimana Tuhan? Saya belajar serahkan sama Tuhan. Saya serahkan sama Tuhan, berdoa, oh ini Tuhan ini, saya hanya pengelola, urusannya Tuhan mau menagih. Saya serahkan gitu, terbuka jalan. Apa? Orang ini yang tidak bayar, mati. Dari ketua yayasan, saya tidak usah sebut sekolahnya, dari ketua yayasan, bagian tata umum, ada 3, itu mati 1. Habis itu 1 minggu lagi, mati lagi yang satunya. Yang ketiga ini langsung buta, jadi dia takut. Yang keempat, waduh, dia pikir saya yang guna-gunai. Padahal saya pikir saya tidak pernah Saya ditelepon, bilang Pak itu ambil uangnya Pak, sudah ada ini. Terus saya diberitahu, bilang itu yang tahan kamu punya semua itu mati satu-satu. Jadi dia takut. Ini saya serahkan sama Tuhan loh. Saya tidak mau ke sana ya, kalau saya ke sana kemarin lagi hampir berkelahi, dibawakan celurit lagi. Tapi ketika saya berserah sama Tuhan, Tuhan buka jalan. Ini yang saya bilang katakan. Serahkan kepada Tuhan, harta kita itu milik Tuhan. Kalau kita mengaku bahwa harta itu milik kita, waduh sakit. Belajar. Jemaat belajar untuk menerima ahli waris. Persembahan ada bersepuluh-puluhan atau ada acara gereja. Tanya Tuhan, Tuhan saya harus kasih berapa? Kenapa? Karena Tuhan yang punya. Belajar. Kita tidak akan sakit hati, kita tidak akan merasa berat membawa persembahan kepada Tuhan, membawa persepuluhan kepada Tuhan. Kenapa? 100% itu milik Tuhan. Ketika kita mengelola dengan baik, kita akan dipercaya lebih besar lagi. Coba lihat yang karyawan, ketika bekerja dengan baik, pasti dikasih naik angkat. Jadi kepala, bisa-bisa manajer. Nanti dipercayakan cabang, kepala cabang. Itu kalau kita memiliki integritas di dalam Tuhan. Itu kalau kita menyerahkan kepada Tuhan. Demikian juga dengan apa yang kita punya. Kehidupan sehari-hari, jangan harus punya banyak uang baru kita serahkan kepada Tuhan. Di dalam kekurangan kita, ketika janda yang memberikan 2 peser, itu adalah seluruh nafkahnya. Belajar, makanya Tuhan bilang, orang kaya yang memberikan kelimpahan itu tidak ada apa-apanya, lebih besar persembahan yang ini. Kenapa? Seluruh yang dia punya dia berikan.
Ada yang mau kasih seluruh hartanya kepada Tuhan? Gereja terbuka, benar Pak ya? Tapi belum ada yang tergerak ya. Kenapa? Kita belum merasa 100% Tuhan punya. Jadi untuk menerima kuasa, membangun itu kita perlu kuasa. Kenapa? Saya bilang tadi banyak tantangan. Untuk menjadi dewasa itu tidak semudah membalik telapak tangan. Kalau jadi tua sih wajar, kita tidak ngapa-ngapain juga jadi tua. Tapi untuk dewasa kita perlu latih. Kita punya berlatih iman kita, karakter kita. Goals, bikin goal. 1 minggu ini saya tidak mau marah. 1 minggu ini walaupun saya disinggung, saya tetap bersuka cita. Lolos 1 minggu, naikkan lagi 2 minggu. Lama-lama 1 bulan ini, 1 tahun. Dan selamanya saya tidak akan marah. Begini. Percaya? Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan kuasa kasih-Nya. Jadi tidak perlu kita repot lagi. Aduh, siapa yang memampukan saya Tuhan? Tidak perlu. Karena Tuhan sendiri yang akan bekerja, turut campur tangan. Kita hanya berserah kepada Tuhan. Tuhan, ini hidup saya. Tuhan, apa yang kau mau dalam kehidupan saya serahkan ke dalam tangan-Mu. Untuk sampai ke tahap ini memang tidak mudah ya. Kita perlu belajar. Seorang atlet kalau mau berhasil tidak 1 hari 2 hari latihan. Bahkan sepanjang hari. Walaupun dia sudah juara, dia tetap latihan. Supaya untuk mempertahankan. Ketika kita tetap mungkin sudah sukses, sudah merasa dewasa rohani. Wih, menyembuhkan. 2 orang sakit langsung cesplong, sembuh, manjur. Dipertahankan. Jangan sampai kita ada roh kesombongan. Jangan sampai ketika sudah begini, wah sudah angkuh. Sudah tidak melayani sepenuhnya Tuhan. Dulu kemuliaan bagi Tuhan, sekarang kemuliaan bagi 2. Hati-hati. Makanya ada firman Tuhan katakan, Tuhan saya sudah bernubuat, saya sudah kasih sembuh orang sakit kodong. Kenapa kau menolak aku? Menyalah. Kamu pembuat kejahatan. Tanpa kita sadari, kita selama masih di dunia ini, iblis selalu berusaha menjatuhkan kita. Jadi hati-hati. Perlu tetap di dalam lingkungan Tuhan. Jika engkau di dalam aku dan aku di dalam engkau, kamu pasti bisa melakukan apa saja. Itu firman Tuhan ya. Tetap tinggal di dalam Tuhan. Jika cara itu tidak tetap di dalam Tuhan, tidak bisa berbuah. Sama juga kita. Kalau kita tetap di dalam kasih, kuasa kasih dari Tuhan itu, kita akan sanggup melakukan segala perkara. Dikerat itu mungkin sakit. Dibersihkan itu sakit. Diproses itu sakit. Tapi tunggu hasilnya. Engkau akan naik dan tidak akan turun. Amin. Nah, kuasa yang terakhir, yang kuasa kasih, sebenarnya banyak ya. Sedikit saja. Jadi berurutan dari waktu kita terima Tuhan Yesus, jadi anak Allah, prosesnya membangun. Nah, ketika kita betul-betul sudah berada, ini yang kita perlu kuasa kasihnya. Di dalam Roma 5 ayat 17. Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Ini yang disediakan Tuhan bagi kita. Ada kuasa. Kita akan berkuasa. Oleh karena apa? Kematian Yesus. Ketika kita terus meningkat. Ketika kita sudah dewasa di dalam Tuhan. Kita akan berkuasa. Karena memang itu tujuan Tuhan. Marilah kita
menjadikan manusia supaya mereka berkuasa atas segala yang ada di bumi. Nah, ketika kita jatuh dalam dosa, Adam jatuh dalam dosa, kuasa itu tidak ada lagi. Kita harus berusaha. Nah, dengan kematian Yesus Kristus, ketika kita percaya sungguh-sungguh, belajar proses sedikit demi sedikit, kuasa itu dikembalikan. Makanya Tuhan Yesus berkata, pergilah beritakanlah Injil ke segala makhluk. Aku akan menyertai engkau. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang. Kuasa dikembalikan, tetapi kita tidak sadar. Kita takut, kita tidak mau. Atau mungkin ragu, bimbang. Makanya jangan ragu, jangan bimbang. Kuasa itu ada. Dan Tuhan Yesus sudah katakan. Tetapi yang harus dilakukan, kita harus ikuti firman Tuhan. Itu sisi lain. Tetapi dasar-dasar ini ya. Proses pertumbuhan itu nanti ada banyak lagi bulan-bulan berikutnya. Yang akan diberikan kepada gembala di sini, kepada kita semua. Proses-proses apa yang membuat kita dewasa. Sehingga kita dewasa, kita memiliki kuasa itu kembali. Semakin kita dekat kepada Tuhan, kuasa itu semakin nyata. Kalau kita semakin dekat dengan owner pemilik perusahaan, kita owner 01, kita 02, pasti kuasanya kita di bawahnya owner. Kita mau bikin apa pasti ada batas-batasnya kuasa. Mau atur keuangan, mau atur ini, kalau kita sudah dipercayakan, itu kita semua bisa lakukan. Kenapa? Kuasa ini. Nah, ini kuasa ini kita diberikan oleh karena kematian Yesus Kristus, oleh karena kasih-Nya. Ketika kita dewasa, kita menjadi ahli waris. Ingat Elia, dekat sama Tuhan. Ketika raja mau panggil Elia, dia suruh wawannya, pergi panggil Elia ke sini. Yang suruh, Elia, kamu turun ke sini, raja mau panggil kau. Sebenarnya gampang sih kalau Elia mau ikut sini, tapi kan Elia dekat sama Tuhan. Kadang orang ada hamba Tuhan yang lain bilang, Elia salah mempergunakan kuasa. Elia bilang, kalau saya memang hamba Tuhan, biarlah api dari langit membakar kamu. Wah, ini kuasa loh. Coba kalau kita ini anak Tuhan, tapi jangan sampai begitu. Pakai juga hikmat. Masa kita mau bunuh orang ya. Tetapi kalau ada kuasa kegelapan, ada masalah, tengking dalam nama Yesus. Karena apa? Kita sudah punya kuasa. Kuasa itu ada di dalam kita. Tidak perlu lagi, wah setengah mati cari Pak Raya. Pak Raya masih tidur di teleponi. Kasihan juga hamba Tuhan. Karena apa? Kita ini semua punya kuasa yang sama. Tidak diberikan kuasa ini kepada khusus saya, orang-orang yang di mimbar. Semua diberi kuasa. Kuasanya sama. Hanya perlu kita percaya kepada Tuhan. Melatih iman kita. Semakin kita melatih, semakin kita dewasa. Kita menikmati kasih kuasa Tuhan itu. Kita semakin naik level. Saya tidak tahu kehidupan kita ini sudah kelas berapa kalau menurut pemuridan. Apakah kita SD, TK, bayi, baru lahir. Itu kualitas rohani ya dalam Tuhan. Kalau kita betul-betul jadi ahli waris, luar biasa. Ada kadang juga ahli waris, tapi tidak berani pakai kuasanya. Makanya ada lagi, ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Diberi kuasa. Ayat berikutnya, ku pakai kuasa. Kita diberi kuasa, kadang tidak pakai. Nah, itu masalahnya. Kenapa? Takut, bimbang. Padahal Tuhan sudah bilang, aku menyertai engkau. Kita ragu. Kita bimbang. Kenapa? Hubungan kita dengan Tuhan tidak dekat. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan tidak dekat. Karena kalau kita dekat, kita pasti percaya. Seperti tadi ya. Kalau kita kepercayaannya bos, kita pasti tahu bos ini kita lakukan apa, kita percaya. Itu kuasa sudah ada. Coba karyawan bawahan. Ditanya, dia berani ambil apa-apa? Wah tunggu deh saya tanya dulu kepala bagianku.
Nah kita sebagai apa? Kita ikut Tuhan itu sudah sampai di mana? Sakit sedikit, waduh, cari dulu Pak Tommy, cari dulu Pak Lius. Atau Pak Raya deh telepon. Jangan, kasihan mereka. Pakai kuasa yang Tuhan berikan. Tumpang tangan. Ada masalah, oh Tuhan. Saya butuh buat anak sekolah. Saya butuh ada tambahan sedikit. Jangan repot. Jangan utang sana sini. Minta kepada Tuhan. Tuhan kan bilang kemarin ya. Anak cucunya tidak akan meminta-minta. Ya istrinya juga jangan. Nanti anak cucu istrinya yang pergi minta. Pergi pinjam. Kebanyakan kita kan ibu-ibu yang suka pinjam. Suaminya nggak tahu. Jangan. Jadi anak cucu istrinya juga. Jangan suka pinjam. Jangan suka meminta. Minta itu kepada Tuhan. Tuhan, saya mau Tuhan. Uang dana lebih. Enggak apa-apa. Karena rancangan Tuhan itu damai sejahtera. Kita disuruh Tuhan menikmati fasilitas yang Tuhan berikan. Bahkan kekayaan orang lain yang tidak mengenal Tuhan akan diberikan kepada kita. Ya saya praktekkan ini, makanya lebih banyak saya menagih besar ke orang-orang yang tidak mengenal Tuhan daripada anak Tuhan. Kita harus pergunakan ini. Masa kita mau kasih sesama iman kita mau tagih besar-besar kan? Enggak boleh. Karena kita saudara. Tetapi kalau orang yang tidak mengenal Tuhan, Tuhan bilang nikmati kekayaannya. Karena itu diberikan kepada kita. Tidak apa-apa mereka kerja sampai kaya. Karena apa nanti dibagikan kepada anak Tuhan. Nah itu yang perlu diimani. Karena itu kuasa kasih sudah diberikan kepada kita. Tapi tidak sedikit juga anak-anak Tuhan, kekayaannya dinikmati oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita naik coba ayat 21, 5:21. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus. Ini kerinduan Tuhan Yesus supaya kuasa kasihnya itu berkuasa. Dan kita berkuasa juga dimanapun kita berada. Tuhan mau kita menjadi orang-orang penuh kuasa. Satu hal yang Tuhan mau, kita tetap di dalam Tuhan. Kita tetap di dalam Tuhan, ikuti Kersel. Sharing di situ, perak ya Pak ya. Di mana Anda bertumbuh? Di mana yang paling dekat? Hadir. Tanya saja yang tidak mengerti. Malu bertanya sesat di jalan. Jangan sampai sesat di neraka. Nah, itu lebih parah. Sesat di jalan lagi tanya sih enggak apa-apa. Tapi kalau kita tidak berani bertanya mengenai firman Tuhan, kita sesat bisa masuk neraka. Apalagi firman Tuhan jelas katakan bahwa akan banyak pengajar-pengajar sesat. Supaya apa? Menyesatkan kita. Kasih. Kasih kuasa kasih Allah. Tuhan mau kita praktekkan. Dimanapun level kita sendiri yang tahu. Oh Tuhan saya masih sering lakukan dosa. Tidak apa-apa. Bertobat. Itu kalau kita tidak bertobat bahaya. Ketika kita masih sadar, wah saya sudah tipu lagi orang ini. Saya sudah sakiti lagi ini orang. Saya sudah singgung lagi ini orang. Tidak apa-apa, itu Tuhan pasti ingatkan. Dan itu kita minta ampun, minta maaf. Ketika kita minta maaf, jangan ingat-ingat lagi. Kenapa? Sudah clear lagi. Makanya kalau kita tidak minta ampun, dosa itu tetap ada. Ketika kita berdosa makin numpuk. Walaupun kita minta ampun pasti hilang. Tetapi takutnya dosa itu mengikat. Kan ada yang kalau mencuri sedikit uangnya, kalau anak-anak uangnya bapaknya kah atau tipu orang, pasti masih deg. Itu masih dak-dikduk. Itu apa? Karena kuasa Roh Kudus masih berbicara. Korupsi, saya kasih naik sedikit tapi masih takut. Itu Roh Kudus masih berbicara. Tetapi kalau kita biarkan terus, kita mencuri, sudah tidak ada apa-apa seperti biasa, kebiasaan. Itu bahaya. Kenapa? Itu sudah mengikat. Tetapi kalau masih ada warning dalam hati kita, berterima kasih kepada Roh Kudus.
Dia masih mau menjaga kita. Kita bangkit berdiri. Saya percaya kita akan tetap menikmati kasih kuasa Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Jadikan Tuhan prioritas dalam kehidupan kita. Kita akan nyanyi lagu ini. Kami mau datang Tuhan. Perbarui hidup kita. Kalau kita merasa di level tertentu, perbarui level kita. Semakin naik level, semakin naik. Ku datang Tuhan, perbarui hatiku, rasakan anugerah darimu. Ku tahu Tuhan, ku tahu Tuhan, kelemahan hatiku terhapus oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu Tuhan lingkupi kami. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Amin. Bawa kami makin dekat Tuhan. Ku kan terbang bagaikan raja wali, Rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Ku datang Tuhan, baharui hatiku, rasakan anugerah mengalir darimu. Ku tahu Tuhan kelemahan aku. Ku tahu Tuhan kelemahannya. Hanya kita yang tahu dan Tuhan kelemahan kita di mana. Akan terhapus, benar Tuhan, oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu melingkupi hidupku. Bawa kami dekat padamu Tuhan, bawa kami Tuhan dekat padamu. Ku kan terbang tinggi. Amin. Bawa kami terus naik Tuhan. bagaikan raja Oh, haleluya. Rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi
kasih Tuhan. Kami percaya Bapa. Kami mau hidup dalam kuasa kasih-Mu Tuhan. Kau tahu setiap kelemahan kami Bapa. Kami serahkan kelemahan kami, hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau kuatkan kami Tuhan. Oleh kuasa kasih-Mu Engkau hapus, Engkau angkat kelemahan kami Tuhan. Setiap anak-anak-Mu mau meningkat Tuhan. Mau naik level Bapa. Supaya kami boleh menerima ahli waris Tuhan. Menerima kuasa yang daripada-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan. Di akhir zaman ini Bapa. Sebagai saksi-saksi-Mu Tuhan. Melalui kehidupan kami Tuhan. Dunia boleh lihat bahwa ada perbedaan antara kami dengan mereka Bapa. Karena Engkau di dalam kami. Engkau di dalam kami Yesus. Oh kuasa-Mu Tuhan. Melingkupi kami, mengangkat kami Bapa. Oh haleluya. Setiap kelemahan kami, setiap penyakit kami Engkau angkat Tuhan. Karena kuasa kasih-Mu Tuhan. Kami berdoa Bapa. Mujizat-Mu terjadi Tuhan. Kepada setiap anak-anak-Mu yang paling kelemahan tubuh Bapa. Di dalam nama Yesus. Dimanapun mereka berada Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau angkat. Kau angkat kelemahan tubuhnya Bapa. Kau sembuhkan di dalam nama Yesus. Setiap anak-anak-Mu Tuhan. Yang mengalami kekecewaan hati Bapa. Engkau angkat Tuhan. Kau berikan kekuatan Tuhan. Penghiburan. Roh-Mu berbicara Bapa. Kami tidak ingin Tuhan. Saudara-saudara kami binasa Tuhan. Dengan ketidakmengertian mereka Tuhan. Kami percaya Bapa, akhir zaman ini iblis bekerja dengan luar biasa. Tetapi kami percaya juga Tuhan, Roh-Mu yang kudus itu bekerja luar biasa. Melalui kami Tuhan, mengingatkan kami. Supaya kami hidup sempurna di dalam Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Kuasa-Mu melingkupi kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali. Puji Tuhan, semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Semakin kita percaya oleh kuasa-kuasa Yesus Tuhan kita. Dan sebentar kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sebelum itu kita akan berdoa dulu buat persembahan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan buat kebenaran firman yang sudah disampaikan oleh Bapak Benyamin. Biar Bapak Benyamin Tuhan menjadi saksi-Mu, menjadi berkat dimanapun berada. Berkati keluarganya Tuhan, dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, kami mau berikan persembahan, kuduskan tangan kami, dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, hujanku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, sujudlah kasih setiamu. Ku bertahan, kau buatku melukan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur.
dalam minggu sepekan ini. Shalom saudara-saudari di dalam Tuhan. Apa kabar saudara-saudari sekalian? Senang sekali saya Sela dapat kembali menyapa jemaat sekalian. Berikut akan kami sampaikan beberapa informasi kegiatan gereja dalam seminggu. Hari Selasa diadakan ibadah kumpi di gereja pukul 7 malam. Dan mari kita saksikan dokumentasi kumpi dalam rangka berbagi takjil. Salam Kompi, bangun, bangkit, berkarya. Kami mengundang seluruh jemaat Tuhan untuk datang dan bergabung bersama kami, tim pelayan gereja utusan Pantai Kosta, untuk mengikuti doa pujian penyembahan setiap hari Rabu, minggu ketiga, dan akan dimulai pada hari Rabu tanggal 19 April 2023. Doa puasa akan diadakan setiap hari Kamis pukul 3:15 sore yang bertempat di gereja, dan akan dilanjutkan dengan latihan musik ibadah raya oleh tim PW pada pukul 7 malam yang bertempat di gereja. Kembali kami mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara yang belum bergabung bersama kami dalam ibadah perak yang diadakan setiap hari Jumat dan bertempat di masing-masing wilayah. Dan untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi fasilitator perak masing-masing wilayah. Hai generasi muda! Jangan lewatkan pertemuan ibadah Youth GAP yang dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 7 malam yang bertempat di gereja. Di minggu depan kita kembali berjumpa dalam ibadah raya jam 10 pagi di gereja, dan dengan jam yang sama akan diadakan ibadah Kids for Christ yang bertempat di lantai 2 ruang anak dan Teens for Christ yang bertempat di lantai 2 ruang teens. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang ingin memberikan taburan persembahan dan perpuluhan via transfer, dapat mentransfer ke rekening BCA atas nama Gubdi Makassar. Dan untuk bukti transfer dapat dikirim atau dilaporkan ke Bapak Teddy. Gereja juga menyediakan kotak persembahan untuk misi, diakonia, dan pembangunan. Dan bagi jemaat yang ingin menabur, kotak tersedia di belakang. Jika terdapat dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu dilayani seperti permintaan doa, ucapan syukur, konseling, katekisasi, bimbingan pranikah, penyerahan anak, dan layanan kedukaan, dapat menghubungi kami di nomor WhatsApp Sekretariat GUP Makassar Kingdom Community. Kembali kami menginfokan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang rindu bergabung dengan tim pelayan seperti pemusik, WL, singers, multimedia, sound system, tamborin, dan aser,
dapat segera mendaftarkan diri kepada masing-masing koordinator pelayan. Bagi pemusik dapat menghubungi Saudara Meme. Kepada WL dan Singer dapat menghubungi Ibu Yeri. Multimedia kepada Saudara Rian. Sound system kepada Bapak Daniel. Asar menghubungi Ibu Alfrida. Dan tamborin dapat menghubungi Saudari Ika. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung jika ada dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di minggu ini. Kami rindu melihat kehadirannya kembali di minggu depan. Kembali kami mengingatkan pada bulan Mei gereja kita akan kembali mengadakan ibadah raya 2 kali. Jam pertama akan diadakan pada jam 10 pagi dan jam kedua akan diadakan pada jam 5 sore. Demikianlah informasi kegiatan gereja dalam sepekan. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Ulang untuk tanggal 18 April acara kompi di tempat ini itu diadakan jam 7 malam, terbuka juga untuk jemaat Tuhan yang lain dan juga Komisi Wanita juga digabung pada tanggal 18 nanti. Jadi nanti pengumumannya tanggal 25 April Komisi Wanita ditiadakan. Dan disampaikan juga untuk para lansia untuk tinggal sebentar sehabis ibadah karena akan diadakan latihan menyanyi. Demikian infonya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau berdoa untuk bangsa negara kita. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa.
Tuhan yang sungguh luar biasa Tuhan, kami terima Tuhan hingga hari ini Bapa. Dan tiba saatnya Tuhan, kami juga akan berdoa Tuhan buat bangsa kami tercinta, bangsa Indonesia Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden kami, Wakil Presiden beserta jajarannya Tuhan. Biarlah Tuhan mereka tetap menjalankan fungsinya Tuhan, untuk menjalankan pemerintahan yang ada dengan hidup takut akan Tuhan. Dan bagian kami Tuhan sebagai rakyat yang ada, kami terus mendukung, mendoakan Tuhan. Biarlah Tuhan melalui kepemimpinan para pemimpin kami Tuhan, Tuhan yang punya acara Tuhan, Tuhan yang akan pimpin mereka Tuhan, memimpin bangsa ini Tuhan ke arah yang lebih baik lagi Bapa Tuhan. Dan kami Tuhan, kami terus berdoa juga Tuhan untuk pemilihan pemimpin negara 2024 nanti Tuhan, biar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Nama Tuhan yang puji dan memuliakan. Siapapun Tuhan pemimpin negara yang akan terpilih Tuhan, itu berasal daripada Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami tetap mendoakan selalu Bapa. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk kota Makassar yang ada Tuhan, agar sejahtera terus juga Tuhan rakyat dan masyarakat ya Bapa Tuhan. Dan setiap orang-orang yang membutuhkan pekerjaan Tuhan akan membukakan Tuhan setiap lowongan pekerjaan, dan mereka akan mendapatkannya Tuhan. Mereka dapat bekerja dengan baik. Bahkan pemerintah di kota Makassar tetap memperhatikan kehidupan rakyatnya Tuhan, tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat yang ada Bapa Tuhan. Tuhan kami juga berdoa Tuhan buat gembala yang ada Tuhan, buat staf full time yang ada Tuhan, para majelis Tuhan yang ada Tuhan, bahkan untuk para pelayan Tuhan di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan kasih karunia Tuhan ada terjadi turun atas kami Tuhan. Ada kesatuan hati dalam kami melayani Engkau bersama-sama Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami tahu yang kami layani adalah Raja di atas segala Raja Tuhan. Yang kami layani Tuhan adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dan kami percaya Tuhan melalui pelayanan kami Tuhan, apapun itu Tuhan, kami mau lakukan yang terbaik buat Tuhan. Sekecil apapun Tuhan, Tuhan pasti akan mempercayakan kami hal yang lebih besar ketika kami belajar untuk tetap setia kepadamu Bapa. Juga Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk jemaat yang sedang sakit Tuhan, Oma Biocu Tuhan. Tuhan kuatkan selalu Oma Tuhan. Biarlah pemulihan terjadi buat Oma Biocu Tuhan. Juga buat dari Mama dari Buriana, Tuhan memberikan pemulihan selalu Tuhan. Bagian kaki yang sedang habis operasi, biarlah Tuhan pulihkan kembali Tuhan, dan bisa kembali normal berjalan kembali Bapa. Juga buat Marta Tuhan, Tuhan juga berikan pemulihan dan sembuhkan Marta Tuhan yang saat ini Tuhan sedang terbaring di rumah sakit. Ada kekuatan Tuhan daripada Allah Bapa menyembuhkan Marta juga Bapa. Juga kami berdoa buat jemaat yang berulang tahun Tuhan dalam minggu ini Tuhan. Biar penyertaan Tuhan, kasih setia Allah Bapa Tuhan terus menyertai Tuhan buat jemaat yang berulang tahun Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat kasih karunia-Mu Tuhan, buat anugerah-Mu Bapa, buat hidup kami Bapa. Inilah yang menjadi doa ucapan syukur kami Bapa. Bapak Ibu Saudaraku, terimalah firman Tuhan yang kau dengar hari ini, renungkanlah dan lakukanlah dengan setia. Janji Tuhan digenapi atas hidupmu, Tuhan mengangkat kau naik bukan turun. Tuhan tetapkan kau jadi kepala bukan ekor. Apapun yang kau perbuat Tuhan buat berhasil. Keluar masukmu diberkati Tuhan, hidupmu memberi arti buat banyak orang. Nama Tuhan dimuliakan melalui hidupmu. Haleluya, amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.